Kenapa Presiden Prabowo memilih Menteri Pertahanan untuk menangani masalah-masalah yang selama ini ditutup-tutupi, seperti masalah hutan-hutan di Indonesia dan tambang-tambang di Indonesia yang selama ini banyak bermasalah. Teman-teman, kalau ketika Pak Jokowi ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Kita ketahui Luhut Binsar Panjaitan juga bintang 4 jenderal. Sama seperti Pak Safri, Menteri Pertahanan sekarang. Tapi ingat ya, Pak Menteri Pertahanan Safri sekarang berbeda dengan Pak Luhut. Di mana perbedaannya? Teman-teman sekalian, mari kita ulas siapa sebenarnya Pak Safri yang merupakan Menteri Pertahanan sekarang. Oke, kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dalam memahami Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke, kalian subscribe video ini. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita tidak lupa bersyukur Allah memberikan kita pemimpin yang benar-benar perhatian kepada rakyatnya. Itulah Presiden Prabowo sekarang. Ini terbukti banyak sekali yang dulu memilih Anies di pilihan presiden sekarang mendukung Prabowo Subianto. Kenapa itu terjadi? Ya pastinya kinerja-kinerja beliau dinilai pro kepada rakyat. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Presiden Prabowo pro kepada rakyat? Tapi yang mau kita bahas Menteri Pertahanan sekarang. Kenapa beliau menjadi Menteri serba bisa? Seperti dulu ada Pak Luhut Binsar Panjaitan di Pak Jokowi. Ingat kan Pak Luhut Binsar Panjaitan? Sekarang ada Pak Menteri Pertahanan Safri. Teman-teman sekalian, antara dua jenderal TNI ini yang di masa Pak Jokowi dan di masa Prabowo beda penilaian masyarakat. Kepada Luhut Binsar Panjaitan, rakyat jengkel, marah, seolah-olah dia banyak merusak tatanan negara Indonesia. Itulah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kurang puas rakyat, bahkan dianggap dia berkuasa di segala bidang. Nah, jadi teman-teman, reaksi masyarakat kepada Menteri Pertahanan pilihan Prabowo, Pak Safri ini berbeda. Dianggap Pak Safri ini membela rakyat seperti yang terjadi di Morawali. Itu masalah bandara yang oleh beliau dibilang jangan ada negara di dalam negara. Nah, rakyat luar biasa menaruh harapan kepada Menteri Pertahanan Pak Safri. Nah, tapi teman-teman, Pak Safri ini bukan orang biasa. Dia jenderal bintang 4. Beliau bekerja kepada Pak Soeharto di zaman dulu. Ingat teman-teman ya, Pak Safri ini pernah fenomenal, viral di masanya ketika beliau bersama Pak Presiden Prabowo menembus Sarajevo, di mana saat itu perang besar-besaran. Tapi demi kemanusiaan, beliau datang bersama Pak Prabowo, Pak Soeharto. Maksudnya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu kan mertuanya daripada presiden kita sekarang, Prabowo Subianto. Teman-teman, pernah Pak Safri ini menyelamatkan Pak Soeharto. Ya, ketika ada apa di luar negeri sana, saya lupa juga. Nah, itu fenomenal dia, viral dia. Jasa beliau kepada Indonesia luar biasa. Itu jenderal bintang 4 Pak Safri. Teman-teman sekalian, Pak Safri ini sebelum menjadi Menteri Pertahanan, beliau masih mengabdi kepada Indonesia. Tapi beliau tidak sehebat sekarang, tidak seleluasa sekarang. Kenapa beliau berani bekerja leluasa seolah-olah menteri serba bisa di era Pak Prabowo? Teman-teman sekalian, antara Prabowo Subianto dan Pak Safri, Menteri Pertahanan sekarang, mereka sahabat. Nah, itu diungkapkan oleh Pak Safri
Nah, Prabowo adalah sahabat saya di masa susah dan di masa berjaya. Sekarang kan mereka ini berjaya, berkuasa, ya kan? Nah, jadi Presiden Prabowo benar-benar percaya kepada menterinya, sahabatnya, Pak Safri. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita lihat setelah Morowali, beliau terbang langsung ke Aceh. Beliau di Aceh sekarang bersama dengan anaknya Prabowo, orang tercintanya yaitu Ibu Titi di Aceh. Beliau langsung mengatakan, saya akan mengirim bantuan apa yang kalian butuhkan. Seolah-olah dia sebagai presiden atau sebagai wakil presiden. Teman-teman, Indonesia mempunyai 3 wakil presiden sekarang. Ini bukan Mas Gibran ya, kita nggak bicara Mas Gibran ya. 3 wakil presiden bayangan Prabowo. Yang pertama, pasti kalian tahu, Purbaya di bidang ekonomi. Yang kedua, di bidang pertahanan ada Pak Safri, ya kan? Di bidang masalah-masalah lain ada Sufmi Dasko. Ingat kan Pak Sufmi Dasko itu? Itu juga sebagai wakil presiden bayangan Pak Prabowo. Setuju atau tidak kalian? Ada 3 wakil presiden bayangan di Indonesia di era Pak Prabowo. Pak Safri, Purbaya, dan Sufmi Dasko. Itu masih anggota DPR ya. Wakil anggota DPR. Tapi dia hampir mirip-mirip sebagai wakil presiden. Pertanyaannya, apakah kalian puas dengan wakil-wakil presiden bayangan itu? Saya rasa banyak sekali manfaat dari 3 wakil presiden bayangan. Sufmi Dasko kemarin membebaskan Bu Ira Puspa. Artinya dia di konferensi pers dia datang langsung, ya kan? Ada di situ Pak Teddy, siapa lagi satunya? Pokoknya ini yang menonjol Pak Sufmi Dasko, ya kan? Di bidang pertahanan yang menonjol tuh Pak Safri. Di bidang ekonomi Pak Purbaya. Ini mereka 3 orang wakil presiden bayangan Indonesia, ya kan? Nah, kalau masalah yang menjaga Pak Prabowo, itu Pak Teddy, siapa lagi itu yang Rizky, banyak lah. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan Pak Safri ini bukan kaleng-kaleng kesetiaannya kepada Pak Prabowo, bukan kaleng-kaleng kesetiaannya kepada Indonesia. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Jadi teman-teman, kalian simak video ini, kalian subscribe. Nah, oke. Pak Safri merupakan menteri serba bisa di era Pak Prabowo. Kalau dulu ada Pak Luhut bin Sarpanjaitan di masa Pak Jokowi, tapi rakyat nggak suka dengan Pak Luhut. Dengan Pak Menteri serba bisa ini, Pak Safri, rakyat suka. Nah, di mana pilihan kalian teman-teman? Silakan berkomentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.